Oke adik-adik, sekarang kita udah bisa mulai ya. Adik-adik, sebelum kita mulai nih, Kak Sinta mau kasih tahu dulu nih, karena kan nanti kita di tengah-tengah acara, kita akan ada kuis, ya kan? Nah, kuisnya itu, adik-adik jangan lupa sertakan, nanti habis adik-adik jawab dengan benar, lalu sertakan nama kalian, lalu kalian dari kelas berapa ya? Karena apa? Kita kan ini gabungan, takutnya biasanya suka ada nama murid yang sama. Oke, jadi nanti kakak tim penilainya nggak bingung nih, misalkan namanya siapa nih dari kelas mana gitu ya. Sampai di sini ngerti ya? Kalau mengerti suara Kak Sinta jelas, boleh Kak Sinta minta jempolnya? Boleh minta jempolnya lagi ke layar kaca? Oke, terima kasih. Yuk kita mulai yuk. Oke, Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Kasinta, adik-adik. Kasinta ini dari tim Batalion Indonesia ya. Pasti adik-adik bingung deh, kok ngezoomnya kali ini sama Detol sih, sama Kasinta. Biasanya sama ibu bapak guru kalian ya. Iya adik-adik, Kasinta itu dari Detol mau mengajak kalian bermain sembari belajar. Ada yang mau nggak? Kasnya juga nanti akan ada bagi-bagi hadiah loh. Makanya diperhatikan ya. Oke. Kak Sinta itu punya misi ke sini. Misinya apa? Misi perlindungan diri di tengah pandemi corona bersama Detolion ya adik-adik ya. Oke. Oke. Halo, sudah dengar suara Kak Sinta? Udah dengar jelas ya? Jelas suara Kak Sinta? Boleh Kak Sinta minta jempolnya? Sebelum kita mulai, suara Kak Sinta jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yuk berkenalan dengan Detol. Jadi nanti Kak Sinta akan mengajak kalian nih dengan Detol. Kenalan dengan Detol ya. Lalu yang kedua, mengenal virus, mengenal kuman dan virus corona. Kuman itu apa? Virus corona apa? Iya Ibu, di sini sudah besar suara kami. Udah ini stabil. Coba nanti dicek lagi. Terima kasih Bu Sarah. Oke, yang ketiga menguasai resep perlindungan diri. Maksudnya nanti Kak Sinta akan kasih tahu nih gimana sih caranya menguasai cara kita perlindungan diri agar kita terbebas dari kuman dan virus ya. Oke, misi yang keempat nih yang paling Kak Sinta suka. Kita bakalan ada nonton bareng loh, bareng Detol. Ada yang sukanya nonton nggak? Hobi nonton? Nanti kita bareng-bareng ya, kita nonton ya. Oke, misi yang kelima nih. Kamu hobi nonton ya? Oke. Misi yang kelima nih. Nanti kan Kak Sinta akan kasih tahu kalian nih edukasi cara 5 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nanti jangan lupa kalian kirim fotonya cuci tangan yang baik dan benar beserta produk Detol ya adik-adik ya. Mohon maaf karena kami dari Detol jadi hanya bisa menggunakan produk Detol. Kalau yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Detol. Pasti mau dong. Oh iya, Kak Sinta lupa nih. Kalau yang udah punya produk Detol di rumah, apapun itu, boleh sabun cuci tangan, boleh hand sanitizer, itu nanti boleh diambil ya. Karena di akhir acara Kak Sinta akan ajak kalian foto bareng. Kalau punya Detol, kalau nggak punya nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Adik-adik, Kak Sinta mau ngajak kalian kenalan dulu nih dengan Detol. Kalian tahu nggak apa sih, kenapa sih kok Detol lambangnya pedang? Apa hubungannya sih Detol dengan pedang? Iya nggak? Oke, lambang Detol itu adalah lambang pedang dan perisai yang mengandung arti adalah lambang dari perlawanan dan perlindungan dari kuman adik-adik. Terus Detol itu adalah merek spesialis perlindungan dari kuman. Detol sudah ada loh sejak dari 88 tahun yang lalu. Asalnya Detol itu dari Inggris adik-adik. Awalnya cairan antiseptik ini hanya dipakai di rumah sakit aja loh. Tapi sekarang sudah ada sekitar 180 negara termasuk Indonesia yang menggunakan Detol. Oke, kita lanjut. Terus pasti adik-adik masih bingung deh. Kenapa sih Kak Sinta sama Detol ikut ngezoom dengan kita? Ada apa ya? Ngapain sih Kak Sinta? Oke, Kak Sinta jelasin lagi ya. Detol itu sedang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Detol juga adalah merek yang didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia. Berarti kalian gak usah khawatir lagi nih buat pakai produk Detol, oke? Terus Kak Sinta ngapain? Jadi, Detol dengan Ikatan Dokter di Indonesia mempunyai misi nih adik-adik. Misinya menyampaikan pesan kesehatan ke jutaan anak di Indonesia melalui Zoom ke sekolah-sekolah dasar. Selamat ya, sekolah kamu jadi salah satu yang terpilih untuk dikunjungi. Oke, kita lanjut. Adik-adik, sekarang Kak Sinta mau ngajak kalian nih kenalan dengan Detol.
Detol itu yang pertama punya tisu basah antibakteri ya adik-adik ya. Yang kedua, Detol juga punya cairan antiseptik. Cairan antiseptik ini bisa digunakan ketika kalian mandi dicampur ke air mandi kalian ya. Oke, yang ketiga, Detol juga punya sabun cuci tangan antibakteri. Yang keempat, Detol juga punya pembersih lantai antibakteri. Lalu yang kelima, Detol juga punya sabun cair dan sabun batang antibakteri adik-adik ya. Yang keenam nih yang paling kecil dan sakti. Kenapa Kak Sinta bilang sakti? Karena kita harus sering-sering cuci tangan. Apabila kita tidak bisa cuci tangan, kita bisa bawa nih ada hand sanitizer Detol antibakteri. Oke, kita lanjut. Adik-adik tahu nggak kenapa sih sekarang itu sekolahnya dari rumah? Kenapa sih sama mama nggak boleh keluar? Kenapa sih nggak boleh sering-sering keluar rumah ya? Karena apa? Di luar sana itu ada kuman adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Kuman itu apa sih sampai bisa menyebabkan kalian nggak boleh keluar rumah? Sampai menyebabkan kalian itu sekolahnya dari rumah? Kuman itu adalah makhluk yang sangat kecil, tidak terlihat oleh mata kita, dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, makanya kalian sekolahnya dari rumah. Kak Sinta bilang ya, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Apabila memang harus keluar rumah, patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Karena apa? Tangan yang terlihat bersih, belum tentu bersih apabila kita belum cuci tangan ya adik-adik ya. Ingat pesan Kak Sinta ya. Oke, kita lanjut. Kuman itu dibagi menjadi 3 bagian adik-adik. Aduh, kuman satu aja udah serem, gimana dibagi menjadi 3, ya kan? Makanya kalian harus hati-hati ya, jaga kesehatan. Kuman yang pertama yaitu bakteri adik-adik. Bakteri itu sendiri juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bakteri baik. Bakteri baik itu apa sih? Bakteri baik itu bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Perannya untuk membantu mencerna makanan yang kita makan adik-adik. Oke, lalu bakteri yang kedua adalah bakteri jahat. Nah, ada bakteri jahat adik-adik. Kalian tahu bakteri jahat itu apa sih? Pasti pada bingung dong. Bakteri jahat itu adalah kuman dari luar tubuh yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, makanya jangan sering-sering keluar rumah dulu ya, di rumah aja ya. Karena apa? Ada kuman, ada bakteri, ada virus, ada jamur. Nanti kan kita jelasin lagi. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah batuk, diare, dan infeksi paru-paru. Oke, kita lanjut ya. Kuman yang kedua yaitu virus. Kasinta, kuman virus apa? Kuman virus itu adalah kuman yang hanya bisa hidup jika ada makhluk hidup lainnya. Contohnya, penyakit yang disebabkan oleh virus adalah COVID-19, cacar air, campak, dan flu adik-adik. Lalu, kuman yang ketiga, yaitu kuman jamur. Kuman jamur adalah kuman yang senang di tempat yang lembab, menyebabkan gatal adik-adik. Penyakit yang disebabkan oleh jamur yaitu kutu air dan panu. Sekarang sebelum kita lanjut, Kak Sinta mau tanya dulu deh. Di sini masih ada nggak yang males mandi? Ayo, masih ada nggak yang hobinya males mandi? Jangan ya, harus rajin mandi ya, biar tubuh kita bersih, sehat, terbebas dari kuman dan penyakit. Oke, kita lanjut. Adik-adik tahu nggak kenapa sih kuman itu berbahaya? Tahu nggak? Sebenarnya sih adik-adik, di dalam tubuh kita itu memang sudah ada imunnya. Imun itu adalah pasukan kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang datang ke tubuh kita adik-adik. Imun itu sendiri dari mana? Makan makanan yang bergizi. Ingat, kalau di sini siapa? Masih ada nggak yang mamanya atau bundanya atau ibunya masak sayur, kalian gak doyan sayur? Ayo, ada nggak? Mama, aku nggak mau sayur, sayurnya nggak enak. Nggak boleh ya, mulai sekarang harus banyak makan sayur, makan buah, ya biar sehat. Karena apa? Itu bagus untuk imun tubuh kita. Kuman itu berbahaya loh adik-adik. Kalau imun tubuh kita nggak baik, kuman bisa masuk ke tubuh kita, menyerang tubuh kita dan menyebabkan sakit. Pasti kamu nggak mau sakit kan? Oke, kita lanjut ya. Terus Kak Sinta mau kasih tahu lagi nih istilah-istilah seputar virus corona yang mesti kita tahu. Kalian pasti pernah dengar tuh pandemi. Ih, lagi ada pandemi tahu. Pandemi itu apa sih? Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar luas hampir ke seluruh dunia adik-adik. Kita disebut dengan pandemi. Terus ada juga uji rapid test atau PCR.
tulisannya PCR ya, dibacanya PCR ya adik-adik. Di sini pernah dengar nggak? Rapid tahu, udah rapid belum? Udah rapid belum? Udah ada yang pernah rapid belum di sini? Cerita dong, gimana rasanya di rapid? Aduh, sakit. Kak Cinta jelasin ya, rapid test itu apa sih? Rapid test adalah cara memastikan seseorang terjangkit atau tidaknya dari COVID-19 dengan cara diambil darah atau di swab lendir di permukaan hidung. Oke, tahu ya sampai sini ya. Sekarang kita lanjut. Kita mau kasih tahu COVID-19. COVID-19 itu apa sih, Kak? COVID-19 adalah nama penyakit adik-adik, singkatan dari coronavirus disease 19. Penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus 2019 dengan gejala seperti flu ringan sampai flu berat adik-adik. Nah, Kasinta udah ingetin, jangan sering-sering keluar rumah apabila tidak berkepentingan. Karena apa? Nih, adik-adik pernah dengar nggak? OTG. OTG itu apa sih, Kasinta? OTG itu orang, T-nya tanpa, G-nya gejala adik-adik. Jadi OTG itu adalah orang tanpa gejala. Hati-hati ya, karena yang terlihat sehat belum tentu tidak terinfeksi. Makanya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah ya. Nggak usah main di luar, kurang-kurangin jajan di rumah aja ya. Makan makanan yang bergizi biar tubuh kita tetap sehat. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kalian tahu nggak kenapa virus corona itu berbahaya? Ya, berbahaya karena apa? Virus corona itu menyerang sel paru-paru kita yang membantu kita bernafas adik-adik. Kebayang dong kita kalau nafas terus rasanya sakit. Pasti nggak enak banget deh, iya kan? Terutama berbahaya untuk orang yang kekebalan tubuhnya sedang rendah atau orang-orang yang sakit adik-adik. Makanya harus selalu jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat biar imun tubuh kita ya. Oke, orang tua juga rentan oleh penyakit. Orang-orang yang punya penyakit lain karena apa? Imun tubuh mereka sudah tidak sebaik imun-imun tubuh kalian. Oke, kita lanjut adik-adik. Gejala yang disebabkan oleh virus corona. Apa aja gejalanya? Yang pertama, yang kedua, sakit tenggorokan, bersin juga termasuk dari gejala dari virus corona. Atau tidak ada gejala sama sekali yang tadi Kak Sinta bilang disebut dengan OTG adik-adik, orang tanpa gejala ya. Oke, kita lanjut. Adik-adik tahu nggak gimana sih cara virus corona itu bisa menular? Kasinta kasih tahu ya. Tadi kan Kasinta udah bilang sering-sering cuci tangan. Karena apa? Tangan kalian yang terlihat bersih ini belum tentu terhindar dari kuman. Kalau kalian belum cuci tangan. Oke, Kasinta kasih tahu nih. Sebagian besar penyebaran kuman penyebab penyakit 80% tidak kita sadari terjadi lewat tangan adik-adik. Makanya jangan sering-sering keluar rumah. Kalau memang harus keluar rumah, sering-sering cuci tangan ya adik-adik ya. Oke, Kak Sinta jelasin lagi nih. Virus juga masuk lewat mata, mulut, dan hidung. Tahu kan? Terus virus corona juga bisa menempel ke berbagai macam benda. Makanya jangan keluar. Nanti kalian kalau nggak tahu kalian pegang apa. Karena benda yang disentuh oleh orang sehat, apabila sebelumnya disentuh oleh orang yang terpapar virus tadi, kita bisa ketularan loh. Virus itu bisa hidup di permukaan benda sampai berhari-hari adik-adik. Ya, terus pasti kalian bingung deh, Kak, kok virus corona bisa mas lewat kita? Gimana caranya, Kak? Apa cuma kita lihat terus kita ketularan? Enggak, adik-adik, enggak gitu caranya. Makanya dari awal Kak Sinta bilang jangan main keluar. Karena apa? Misalkan nih, kalian lagi main nih keluar, terus mata kalian masuk debu nih, atau kelilipan. Apa yang kalian lakukan? Otomatis kalian mengusap mata kalian dengan tangan dong. Nah, kalau tangan kalian belum cuci tangan, ada virusnya. Kalian usap mata kalian, dari situ virusnya masuk lewat mata ya adik-adik ya. Sampai di sini paham kan kenapa kalian gak boleh keluar rumah? Oke, kita lanjut ya. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, Kasinta mau tanya dulu nih, suara Kasinta kedengaran jelas gak? Kalau kedengaran, Kasinta boleh minta jempolnya? Boleh minta jempolnya lagi Kasintanya? Kedengaran ya? Oke, kedengaran. Sekarang Kak Sinta mau ngajak kalian main kuis. Yang jawabannya benar akan dikasih hadiah. Terus jangan lupa sertakan nama sama dari kelas berapa ya. Oke, udah siap? Siap ya?
Sebutkan, sebutkan apa kepanjangan dari OTG. Kasih tahu ulang ya. Sebutkan apa kepanjangan dari OTG. Silakan menjawab. Jangan lupa disertakan nama sama kelas kalian. Oke, silakan menjawab. Kasih tahu tunggu ya jawabannya ya. Oke, adik-adik. Sembari menunggu yang lain tulis jawaban, Kasinta lanjut ya. Oke, yang lain bisa sembari ngedengerin kok. Oke, nanti lagi dicari nih nama pemenangnya. Ayo dijawab, jangan lupa sertakan nama sama kelasnya. Yuk, Kasinta mau edukasi lagi yuk. Cara stop rantai penyebaran kuman. Penyebaran kuman juga bisa dihentikan loh. Masa sih Kasinta? Iya, gimana caranya Kasinta menghentikan penyebaran kuman? Yang pertama, pakai masker apabila kalian bepergian. Yang kedua, jaga jarak atau hindari kerumunan ya adik-adik ya. Yang ketiga, rutin cuci tangan dengan 5 langkah. Nanti Kasinta kasih tahu nih gimana sih Kak caranya cuci tangannya baik dan benar. Nanti Kasinta kasih tahu ya. Oke. Yang keempat, selalu terapkan 5 kebiasaan sehat ala Detolion. Itu gimana Kak caranya 5 kebiasaan sehat? Nanti Kasinta kasih tahu lagi gimana caranya. Oke, kita lanjut. Adik-adik tahu nggak kenapa sih harus selalu menggunakan masker kita kalau berpergian? Kasinta pakai masker nih, cuma karena Kasinta lagi ngomong, jadi maskernya dibuka. Kalau maskernya dipakai, ntar kalian nggak dengar Kasinta ngomong apa ya. Oke, menggunakan masker itu bisa melindungi kita dan orang lain, adik-adik. Lalu kalau pakai masker yang benar itu, pastikan mulut dan hidung tertutup ya. Jadi kalau pakai masker itu bukan cuma mulutnya aja, hidungnya dibuka, itu salah. Atau enggak maskernya taruh di dagu nih kayak gini, itu salah ya adik-adik ya. Nah, terus tadi kan Kak Sinta bilang, Kak, kuman kan bisa menular lewat mata. Iya, tapi bukan berarti kalian pakai maskernya sampai mata ditutup. Nggak bisa lah, nanti kalian jalannya kesandung deh, nggak ngelihat kalau matanya ditutupin masker. Jangan ya, yang ditutup cukup mulut sama hidungnya aja ya. Oke, lalu kenapa sih harus menghindari kerumunan orang? Kenapa kita harus jaga jarak? Ya, karena virus itu menular ya adik-adik ya. Makanya kan saya bilang sebisa mungkin tinggal di rumah aja. Oke, sekarang kita mau lanjut nih. Ini yang paling penting. Kak Sinta mau kasih tahu kalian gimana caranya cuci tangan yang baik dan benar. Kalian ikutin gerakan Kak Sinta ya. Karena nanti di akhir acara diminta fotonya loh, gerakannya loh kalau kalian mau dapat hadiah. Ikutin ya. Ingat, cuci tangan yang baik dan benar itu harus menggunakan sabun. Bukan cuma disiram aja dengan air terus udah. Kalau nggak pakai sabun, cuci tangannya itu namanya bukan cuci tangan, tapi basahin tangan, adik-adik. Yuk, ikutin Kak Sinta yuk gerakannya yuk. Oke, yang pertama, basahin dulu tangan kalian. Lalu kan dikasih sabun tangan kalian. Oke, setelah dikasih sabun, gosok telapak tangan kalian. Lalu jangan lupa punggung-punggung telapak tangan kalian digosok ya. Kak, kenapa sih kok punggungnya digosok? Karena kuman tidak terlihat oleh mata dan bisa sembunyi di mana aja. Oke, setelah dari punggung tangan kalian, sela-sela jari tangan kalian digosok ya adik-adik ya. Sela-sela jarinya digosok nih, biar kuman-kumannya ngumpet pada mati. Jangan lupa ibu jari atau jempol kalian nih digosok nih. Ibu jari atau jempol juga digosok ya. Oke, terus di sini Kak Sinta mau tanya, masih ada nggak yang males banget potong kuku? Jangan ya, karena kuman bisa sembunyi di sela-sela kuku kalian. Ingat, ujung-ujung jari tangan kalian juga digosok. Ujung jari tangan kanan digosok ke telapak tangan kiri. Lakukan sebaliknya. Ujung jari tangan kiri digosok ke telapak tangan kanan ya adik-adik ya. Oke, lakukan itu selama 20 detik. Ingat, pakai sabun detol. Kasih please deh, kenapa sih dari tadi detol-detol terus? Iya, karena detol itu melindungi 10 kali dibanding sabun biasa adik-adik. Setelah itu bilas dengan air bersih, air yang mengalir, keringkan menggunakan handuk atau tisu atau diangin-anginkan. Kalau kalian melakukan cuci tangan dengan cara itu, Kak Sinta yakin deh tangan kalian akan bersih terbebas dari kuman. Asal yang teliti cuci tangannya ya. Oke, kita lanjut.